Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas membongkar rahasia anti jeglek. Dari beberapa YouTuber yang membuat peralatan anti jeglek, mereka tidak mengulas secara teknis kenapa bisa terjadi seperti itu. Pada video ini kita akan membahas rahasianya dari sisi ilmu listrik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita mulai dari pada saat starting awal. Peralatan listrik yang sifatnya induktif, misalkan trafolas, mesin gerinda, mesin bor, kompresor, motor listrik, dan sebagainya, memerlukan arus starting yang besar, sehingga bila kapasitas MCB rumah terbatas, maka akan terjadi trip saat peralatan dijalankan. Untuk mensiasati hal itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan komponen anti jeglek, antara lain dengan alat soft starter, inverter, autotrafo, VSD, dan sebagainya. Dengan komponen anti jeglek yang sederhana, misalkan resistor, kapasitor, trafo, termistor. Ini adalah cuplikan screenshot beberapa YouTuber, seperti foto ini. Ini adalah stop kontak yang di dalamnya diberi komponen termistor. Ini. Satu lagi juga demikian, ini ada komponen termistor yang dirangkai secara seri dan juga di paralel juga. Di sini ada 4 buah ini kapasitasnya lebih besar lagi. Nah, komponen yang penting untuk anti jeglek adalah dua ini, MCB dan termistor. Untuk tipe yang NTC, kita lihat kalau dalamnya MCB, jenis trip pada MCB itu ada dua, thermal trip dan magnetic trip. Thermal trip menggunakan prinsip seperti termokouple, yaitu memuainya logam karena panas ketika ada arus IN, arus nominal lebih besar dari arus nominal, bimetal di dalam circuit breaker akan memuai atau mungkin melengkung, sehingga pada saat tertentu hubungan listrik di circuit breaker akan trip. Posisi dari bimetal ini di sini, di nomor 5 ini. Magnetic trip menggunakan solenoid yang gaya tariknya bertambah sesuai arus yang dialiri. Ketika mencapai batas arus tertentu, gaya tarik magnet akan menarik switch dan memutuskan aliran listrik. Magnetic trip yang nomor 7 ini. Ini menggunakan prinsip induksi, ada koilnya. Sedangkan kontaknya ini, kontak on off-nya di dalam sini. Kalau yang nomor 4 ini terminal masuk dan terminal keluar. Sekarang kita lihat karakteristik dari MCB. Kita ambil contoh MCB yang tipe C. MCB ada beberapa tipe B, tipe C, tipe D. Kita ambil tipe C yang menengah. Tipe C ini bisa dilewati arus 5-10 kali baru trip. Di sini untuk sumbu Y-nya, sumbu vertikal ini menunjukkan satuan sekon detik, mulai dari 0,01 sampai 10.000 detik. Kemudian sumbu yang horizontal ini adalah pengalinya arus nominalnya. Ini 1, 2, 3, 5 sampai 30 kali, maksudnya kali, bukan besarnya ampere. Berapa kali dari arus rating MCB-nya ini. Nah, jadi ini kurva yang merah ini membatasi, ini adalah daerah kerja dari MCB-nya di sebelah kiri, di sebelah kanan adalah daerah tripnya. Kita ambil contoh misalkan MCB dengan arus nominal 2 ampere, ketika dialiri arus 2 ampere, circuit breaker akan trip 10.000 detik kemudian, Ini posisi nomor 1, misalkan posisinya di sini. Selama arus yang mengalir itu posisinya 2 ampere sampai dengan rating MCB, dia masih mampu untuk menahan selama 3 jam. Contoh yang kedua, ketika dialiri arus 10 ampere, yaitu 5 kali dari arus nominal, akan trip kira-kira 5-10 detik kemudian. Ini contoh di titik nomor 2 ini, sekitar ini, kira-kira 5-10 detik baru trip. Kemudian yang nomor 3, sirkuit breaker ini hanya akan trip seketika jika dialiri arus
lebih dari 20 ampere atau 10 kali dari arus nominal, karena disitulah magnetic strip mulai bekerja ya. Ini di daerah sini. Jadi selama arus yang mengalir berada di zona kiri daerah sini, zona kiri dari ini karakteristik, MCP tidak akan trip ya. Jadi anti jeglek itu memanfaatkan daerah ini. Sekarang kita lihat komponen termistor. Pada resistor thermal jenis NTC, yaitu negatif temperatur koefisien atau koefisien suhu negatif, perubahan suhu berbanding terbalik dengan nilai resistansi. Ini grafiknya ya. Temperatur makin naik, suhunya makin turun. Ini sifat dari termistor jenis NTC. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya ya. Ini katakanlah circuit breaker ya, kita rangkai dengan NTC. Jadi rangkainya seperti ini, dipasang seri ya, di jalur netralnya bisa ini jalur netralnya, kemudian saluran pasenya masuk stop kontak, kemudian diberi beban-beban yang sifatnya induktif tadi, misalkan di sini mesin bor, mesin gerinda, dan trafolas seperti ini ya. Di sini tipe NTC-nya harus tipe yang artinya mampu menahan arus AC ya. Ada di datasheetnya itu tipe-tipe mana yang mampu sampai menahan arus AC berapa ampere, bisa dilihat di situ. Jadi kesimpulan dari anti jeglek ya, anti jeglek terjadi karena saat arus charging dijalankan, arus yang mengalir dibatasi oleh komponen termistor NTC. Tegangan turun sesaat dan arus yang mengalir juga turun sesaat karena ada drop tegangan yang terjadi di komponen termistor. Ya. Setelah terjadi keseimbangan, arus nominal mengalir sesuai besarnya kapasitas peralatan, watt ya, dan daya beban. Jadi misal bor tangan yang dioperasikan tanpa beban dengan berbeban akan berbeda besar dayanya. Kelemahan komponen anti jeglek sederhana ini tidak bisa tahan lama dan tidak mampu untuk mengatasi beban berat. Iya. Jadi demikian rekan-rekan sekalian uraian singkat dari anti jeglek ya. Kalau di video-video itu banyak sekali anti jeglek ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.